رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا لا ينسى وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian, poin yang keberapa ya? Yang ke-6. Salawat nariyah sudah selesai. Salawat nariyah sudah selesai. Sudah. Kayaknya belum selesai deh. Hah? Sampai mana ya? Poin 2 ya. Baik. Di dalam salawat nariyah, kaifa yurdi Rasul sallallahu alaihi wasallam bi an yuqal, kata penulis rahimahullah, anhu yahillul uqad. Jadi di dalam kalimat salawat nariyah itu ada kalimat alladzi tanhallu bihil uqad, yang artinya dengan perantaraan Nabi Muhammad, ya, maka engkau membuka semua bencana yang mengepung. Bagaimana ridha Rasulullah SAW yang demikian ini? Bertawasul dengan Nabi SAW, yufrijul kurab, dan Nabi dengan perantaraan Nabi yufraju al-kurab, segala musibah ya itu menjadi terbuka. Padahal wal Quran ya'muruhu wa yaqul lahu, padahal Al-Quran menyuruh kepada Nabi untuk berkata, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Qul, katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang musyrikin, la amliku nafsi naf'an, aku tidak bisa memiliki atau memberi untuk diriku kebaikan, wala dharra, dan tidak pula aku bisa mengangkat dariku musibah, illa masya Allah, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena yang bisa memberi kebaikan dan yang memberikan keburukan itu hanya Allah, dan yang mengangkat keburukan itu hanya Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Sekiranya aku mengetahui ya yang gaib, apa yang akan terjadi di masa mendatang dari yang gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku bisa menambah kebaikan untukku. Jadi gini ya kawan, kalau misalnya ya besok itu misalnya ada seorang pedagang ya, tahu bahwa kalau dia dagang besok antara jam 8 sampai jam 9 itu banyak pembeli dan keuntungannya banyak. Kalau dia tahu itu, tentu dia akan melek jam 8 sampai jam 9. Tapi siapa yang tahu bahwa Allah membagi rezeki besok jam 8 sampai jam 9 kepada seseorang? Tidak ada yang tahu, ya kan? Atau misalnya seorang pedagang, dia besok itu mau safar, ada dua kota yang dia pilih, A dan B. Sekiranya dia tahu yang gaib bahwasanya di kota B nanti keuntungannya banyak, tentu dia nggak mau pergi ke kota A, ya kan? Siapa yang mengetahui yang gaib? Tidak ada yang tahu. Hatta Rasulullah, termasuk Rasulullah SAW, tidak mengetahui perkara yang gaib yang terjadi di masa mendatang. Ini Nabi berkata kepada Quraisy, sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentu aku akan banyak mendapatkan rezeki. Wa ma massani su, dan tentu aku tidak akan terkena musibah, keburukan.
Ya, ini sekiranya Nabi tahu bahwa di perang Uhud itu nanti Nabi terluka di mulutnya, tentu Nabi tidak akan pergi ke sana. Sekiranya Nabi tahu bahwasanya di perang Uhud itu nanti ada 70 sahabat yang meninggal, Nabi tidak akan pergi ke Uhud. Mungkin Nabi akan mencegat Quraisy antara Mekah Madinah. Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Apa yang terjadi di masa mendatang Nabi tidak tahu, sehingga Nabi tidak bisa menghindar dari musibah. In ana illa nadhir wa bashir liqaumin yu'minun. In ana illa, kalimat in kemudian illa itu yufidul hasr, bahwasanya tugasku adalah nadhir wa bashir, memberikan peringatan, ancaman terhadap orang kafir, musyrik dengan azab neraka, dan tugasku adalah bashir, memberi kabar gembira kepada kaum mukminin, liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang mukmin. Jadi Nabi itu manusia biasa seperti kita. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Karena dia bukan Tuhan, tidak memiliki sifat ketuhanan. Wa ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala lahu, ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Masya Allah wa syi'ta." Ini dengan kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi. Maka Nabi menjawab, "Aj'altani lillahi niddan." Apakah kamu menjadikan aku tandingan bagi Allah? Qul, katakanlah, Masya Allah wahdah, ini kehendak Allah saja. Jadi di dalam salawat nariyah itu ada kalimat alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bihil hawaij, dan seterusnya. Yani dengan perantara Nabi semua musibah akan terbuka dan segala kebutuhan manusia akan dicukupi, dan segala hal yang diinginkan manusia akan tercapai. Loh, itu kan kalau orang itu niatnya meminta kepada Rasulullah dengan membaca salawat nariyah ini, musyrik. Kemudian an-nid di sini, an-nid tandingan, al-mathil wa syari', yaitu yang semisal dan tandingan, sekutu. Yang ketiga, di dalam salawat nariyah itu ada catatan di sini, walau hadzafna kalimata bihi wa wada'na badalan anha kalimata biha lakana ma'na as-sigha sahih. Perhatikan ya, ikhwan. Apabila kita hilangkan kalimat dhamir kata ganti bihi pada salawat nariyah, alladzi tanhallu bihi, bihi di sini diganti dengan apa? Biha. Wada'na, dan kita ganti badalan anha sebagai gantinya, kita letakkan kalimat biha. Berarti kata ganti ha di sini kembali kepada salawat. Jelas? Nah, kalau itu lakana ma'na sigha sahih, maka maknanya salawat nariyah ini benar kalau diganti kata gantinya alladzi tanhallu biha al-uqad wa tanfariju biha al-qurab wa tuqda biha al-hawaij wa tunalu biha ar-raghaib. Karena berarti bertawasul dengan apa? Dengan sholawat. Itu boleh, karena sholawat termasuk amal soleh. Watakunu kalati. Nah, di sini coba lihat. Sehingga begini lafaz sholawat nariyah yang baru. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Muhammadin allati tuhillu atau tuhallu yang benar, tuhallu biha al-uqad. Yang artinya Allahumma ya Allah, pujilah, salli, pujilah salatan kamilah,
dengan pujian yang sempurna, wa sallim, dan selamatkanlah salaman taman, keselamatan yang sempurna, ala Muhammadin, untuk Nabi Muhammad, allati tuhallu, yang tuhallu biha, dengan membaca salawat itu tuhallu al-uqad, yaitu dibuka segala musibah yang mengikat. Ha di sini, kata ganti ha di sini kembali kepada as-salat, ay bis salat. Ini dengan salawat. Jamaknya salat. Lianna salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab salat bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah. Termasuk ibadah. Yatawassalu biha, yang boleh seorang bertawassul dengan ibadah dalam berdoa, litafrijil hammi wal qurab, untuk supaya diangkat segala kesedihan dan musibah. Jadi jamaah sekalian, tawassul itu ada dua macam. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Yang dibolehkan itu ada tiga. Yang pertama, bertawassul dengan perantaraan nama Allah dan sifatnya. Seperti seorang berdoa, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarafata. Ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang maha hidup dengan sempurna dan kekal, dan yang maha kaya dan yang mencukupi seluruh makhluknya. Birahmatika nastaghith. Nah, itu tadi ya hayyu ya qayyum bertawassul dengan apa? Nama dan sifat. Karena nama Allah menunjukkan sifat. Kalau orang menyebut nama Allah berarti juga terkandung di dalamnya sifat. Birahmatika nastaghith, dengan rahmatmu aku minta bantuanmu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, ya perbaikilah segala urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan kau tinggalkan aku walaupun sekertip mata. Ini tolonglah aku setiap saat. Itu bertawassul dengan apa? Nama dan sifat Allah. Ini tawassul yang terbaik. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh. Amal soleh itu ada wajib, ada mustahab, sunnah. Contoh misalnya ada orang habis baca Quran, misalnya Al-Fatihah, surat Al-Fatihah misalnya, atau surat pendek yang lainnya. Kemudian setelah baca itu dia berdoa begini, ya Allah, aku tadi barusan baca surat Al-Fatihah karena mengharapkan ridhamu ya Allah, maka sembuhkanlah sakitku dan keluargaku dan keturunanku misalnya. Boleh nggak seperti itu ya? Boleh. Boleh, itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Dalilnya itu hadis 3 orang yang masuk goa itu, tidak bisa keluar kecuali mereka bertawassul dengan amal soleh mereka masing-masing, ya kan? Akhirnya keluar dengan izin Allah. Yang ketiga, bertawassul yang dibolehkan itu dengan perantaraan doa orang soleh yang masih hidup dan dia hadir di depan dia. Ya kalau misalnya orangnya jauh ya Pak, lewat telepon. Misalnya dia telepon seorang ulama, misalnya Syekh Shaleh Fauzan misalnya ya, Shaleh Fauzan, telepon Syekh, saya dari Indonesia, saya sengaja nelpon antum agar antum mendoakan ana. Minta apa kamu? Minta ini misalnya. Terus Syekh berdoa, Syekh Shaleh Fauzan, Allahumma barik lahu fi afiyah, Allahumma. Maka saya mengaminkan, amin. Boleh nggak itu? Boleh, karena itu orang solehnya masih ada, masih hidup,
dan kedengaran suaranya. Walaupun dia jauh tapi kedengaran suaranya. Selain itu nggak boleh. Seperti bertawasul dengan orang mati. Ya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Nggak boleh wa bil hadi Rasulillah, nggak boleh. Bertawasul dengan al hadi Rasulillah itu nggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Nggak ada. Bukan hanya wabil hadi Rasulillah, wabikulli mujahidin lillah, dan bertawasul dengan semua mujahid lillah. Wabi ahlil badri, bahwa dengan bertawasul dengan para sahabat ikut perang Badar. Nah itu nggak boleh ya. Mana dalilnya? Bertawasul dengan orang mati itu mana dalilnya? Nggak boleh. Apalagi sampai minta-minta kepada selain Allah, yaitu syirik besar. Kemudian, limadha naqra'u hadhihi shalawat al-bid'iyah? Kenapa kita membaca shalawat yang dikarang-karang orang ini? Bid'ah ini. Ini kalamin makhluk, ini bikinannya makhluk, bikinannya manusia, bikinan orang. Manaturkus salat al-ibrahimiyah. Kemudian kita meninggalkan sholawat Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi. Wahya min kalamil ma'sum, yang itu merupakan ucapannya al-ma'sum, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana akhi sholawat Ibrahimiyah? Ya Abu Sa'ad, baca. Innaka Hamidum Majid. Wa barik. Innaka. Iya. Itulah salawat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini judul baru Al-Qur'anul Ahya dan la lil Amwat. Bahwa Al-Qur'an ini diturunkan untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah mati. Dalilnya kalau Allah Ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Shad ayat 29. Kitab ini Al-Quran kami turunkan kepadamu wahai Nabi, isinya penuh berkah. Iya, di antara berkahnya adalah barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran pahalanya 10. Dan di antara berkahnya Al-Quran, barang siapa yang hafal Quran maka dia diberkahi oleh Allah. Manfaat dimanapun dia berada, manfaat. Jadi imam, ya kan? Kalau orang hafid Quran ini gimana ya kan? Jadi imam, dia ngajar, apalagi dia doktor, wah dosen dah, udah hafid doktor lagi. Kayak Imam Masjidil Haram itu hafid doktor semua itu. Iya, mubarak, diberkahi oleh Allah. Arti diberkahi itu mendapatkan banyak kebaikan dimanapun dia berada. Liyadabbaru ayatih, agar mereka, yakni kaum muslimin, memahami ayat-ayat Allah. Tadabbur, memahami, ini mempelajari maknanya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar diingat, ini diamalkan oleh orang-orang yang berakal sehat. Laqad tasabaqa sahabatul amal, sungguh para sahabat dahulu berlomba-lomba di dalam lil amali bi awamiril Quran, di dalam mengamalkan perintah Quran, wa tarki nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangan Quran. Itulah generasi para sahabat.
fa asbahu su'ada'ud dunya wal akhirah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Wa hina taraka muslimun ta'alim al-Qur'an, ketika kaum muslimin meninggalkan ajaran Quran, attakhadhuhu lil mauta, kemudian mereka jadikan Quran ini untuk orang mati. Jadi kalau orang mati dibacakan Quran. Baca apa ya? Yasin. Subhanallah, mana dalilnya? Gak ada dalil yang sahih bahwa orang kalau mati dibacakan surat Yasin, itu tidak ada dalil yang sahih. Coba cari sampai elek gak ketemu itu kalau hadis yang sahih. Pemana sampai ganteng gak ketemu itu. Ya. Kemudian wattakhadhuhu lil mauta, kemudian mereka menjadikan Quran itu orang mati ya qura'unahu al kubur, mereka baca Quran di kuburan. Padahal Rasul nggak pernah baca Quran di kuburan. Nabi itu kalau ke kuburan itu mendoakan mayat. Assalamualaikum ahlad diyar daraqaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Asallallahu lana wa lakum al-afiyah. Yarhamullahu al-mustaqdimina minkum al-mustaakhirin. Nabi tidak pernah baca wala al-Fatihah di situ, wala kulhu, wala al-falak, wala an-nas di kuburan Baqi. Padahal dekat sama tempat tinggalnya Nabi SAW. Karena memang Quran bukan untuk orang mati. Tapi sekarang ini banyak kaum muslimin yang baca Quran di kuburan. Ada yang baca Yasin, sing khataman di kuburan. Wa ayyam ta'ziyah, dan mereka baca waktu hari-hari takziah. Padahal Nabi itu sering sallallahu alaihi wasallam mengubur mayat. Tidak pernah Rasulullah datang ke keluarga si mayat di rumahnya kemudian baca Quran. Tak pernah. Kan sudah diselesaikan fardu kifayah, memandikan jenazah, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan dan mendoakan, selesai sudah. Tidak pernah kemudian Rasulullah kumpul-kumpul di rumahnya ahli waris si mayat itu, kemudian baca Quran dan yang lainnya. Nah, karena Quran ini ditujukan untuk orang mati, ila hadrati fulan al-Fatihah. Nah, ini Nabi tidak pernah seperti itu. Karena Quran bukan untuk yang hidup. Yang hidup menjadikan Quran cuma bacaan saja. Ya, bacaan di masjid-masjid, hataman, cawapet bacanya, cawapet pokoknya ya kan. Sekarang enak bisa suara dalam baca, suara kabeh tajwid. Ya Allah, sedih anak lihat itu. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Asabahumudzul tafarruq, maka mereka tertimpa atau ditimpakan oleh Allah kepada mereka, kepada kaum muslimin, kehinaan dan perpecahan. Haqqa alaihim liqaulu ta'ala, dan benar ini firman Allah ini kena terhadap mereka. Qala wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ini Allah berfirman dalam surat Al-Furqan. Wa qala Rasulullah berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi, sunya qaumi, ittakhadhu, menjadikan hadzal Qur'an, Quran ini mahjura, ditinggalkan. Apa maknanya ya kawan? Ya ini ditinggalkan. Ini loh, hataman Quran setiap bulan. Kata Syekh Shalih Fauzan menukil perkataan para ulama,
Barang siapa yang tidak menghatamkan Quran dalam sebulan, maka dia telah meninggalkan Quran. 2, tidak mau memahami makna isi Al-Quran, ayat Al-Quran, tidak mau belajar tafsir, ini meninggalkan Quran. 3, tidak mengamalkan perintah Quran, malah mengerjakan larangan Quran, dan tidak meyakini berita dari Al-Quran. Termasuk mahjura, meninggalkan Al-Quran, yaitu tidak mengajarkan Al-Quran, tidak menyuruh anak-anaknya untuk ngaji Quran. Juwarno main HP misalnya, ya, tidak disuruh untuk baca Quran. Ini termasuk orang yang meninggalkan Quran. Ya, mudah-mudahan Indonesia ini masjid-masjidnya setiap pada asar anak-anak itu kumpul di masjid membaca Quran dan menghafal Al-Quran. Dulu saya waktu kecil itu ya kawan, saya senang menghadiri majelis, kalau bahasa kampung saya itu kiroah, kalau sekarang tahsib. Saya senang menghadiri itu dulu, malam-malam lagi pada isya karena waktu SD SMP. Sekarang anak-anak muda apa yang mereka suka ya? Sekarang ada majelis-majelis tahsin, jarang. Anak-anak muda gitu sudah diganti dengan HP. Mereka lebih senang lihat HP daripada belajar Quran. Allahu musta'an. Aslahahumullah. Ya, sampai saya mendapati ada seorang hafidh Quran, masya Allah bacanya bagus. Antum kegiatannya apa? Cuma di rumah. Subhanallah, masjid ini kita hidupkan ya. Saya bilang, ayo kita bikin halaqah tahfidz untuk anak-anak. Saya dukung antum. Hafidh, masya Allah, suaranya merdu, gak punya murid. Orang yang seperti itu harus dikunjungi, didatangi. Anak-anak SD, SMP, SMA lah, mereka supaya bagus bacaan Qurannya dan hafalan Qurannya. Gitu ya. Yang ramai sekarang didatangi apa? Guru bela diri. Anak-anak kecil-kecil belajar bela diri. Boleh, tapi tolong diajari Quran juga dan akhlak. Kalau cuma diajari bela diri dan tidak diajari Quran wala akhlak, jadi apa anak itu nanti? Debt collector. Gampang marah dia nanti, mukuli orang nanti. Apa mau jadi petinju UFC? La haula wala quwwata illa billah. Haram ya kan, mukul wajah ini haram. Rasulullah menyatakan wala tadribil wajah, jangan kamu pukul wajah orang. Itu tinju, kemudian UFC dan apa yang semisalnya itu haram ya kan, mukul wajah ya. Ngeri sudah ya. Dan dikhawatirkan kalau anak-anak itu cuma diajari bela diri toh, nggak diajari akhlak, kemudian apa, nggak diajari Al-Quran. Wong tuanya yang kok dijadikan samsak. Na'udzubillah min dzalik. Setelah dia pakai ban hitam, itu sabuk ban hitamnya untuk pukul orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ada seorang anak disekolahkan orang tuanya sampai S2 Fakultas Hukum. Setelah jadi pengacara, nuntut bapaknya 3 miliar. Sehari menjelang sidang, anak itu mati. Ya Allah, ajari Quran anak-anak itu, suruh mereka ngaji tahsin supaya bagus bacaan Qurannya.
dan hafalan Quran. Mumpung mereka masih kecil, suruh mereka ngapalin Quran. Datangi guru-guru tahfidz yang bacaannya merdu. Iya. Nah, kalau gurunya bacaannya nggak enak lagune, nanti anak-anaknya niru guru nih, fales kabeh nanti. Duh, serius ya Pak. Ada seorang ngajar Al-Quran, sekali enak bacaannya, fales kabeh. Ya murid fales pisan. Cari yang gurunya yang bacaannya Qurannya bagus, tartilnya, suaranya merdu. Para ulama menjelaskan bahwa kita disuruh untuk melakukan Al-Quran. Apa lagu yang terbaik untuk Al-Quran? Yang kalian kalau mendengarnya seolah-olah dia takut sama Allah. Itulah lagu Quran yang terbaik. Ya, bukan lagu seriosa. Wah, seorang tambah Quran kok di lagu seriosa itu gimana coba? Atau lagu dangdut? Lah ya, lagu yang ada di Quran yang kalau kau mendengarnya, dia itu seperti orang yang takut sama Allah, sehingga dia menangis. Ini ya. Antum pilihlah korek yang kalau antum mendengarnya antum bisa menangis. Tirulah dia. Kalau kesulitan mencari guru tahfidz, udah belajar sama kaset MP3. Kita kembali kepada buku ya kawan. Laqad anzalallahu al-Qur'ana lil ahya. Allah telah menurunkan Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran untuk orang yang masih hidup. Liya'malu bihi, agar Quran diamalkan fi hayatihim, dalam kehidupan mereka. Karena Al-Quran itu isinya petunjuk, jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan memberikan bergembira, Al-Quran memberikan bergembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu syurga. Al-Quran laisa lil mauta. Al-Quran bukan diturunkan untuk orang mati. Ila hadrati asy-syekh fulan al-mayyit al-baqarah. Lah ya. Ila hadrati fulan ada 100 orang mati kabeh disebut Al-Fatihah. Loh, memang Quran diturunkan untuk orang mati ya? Mana dalilnya bahwa Rasulullah pernah mengucapkan kalimat itu? Mana dalilnya? Satu aja. Enggak ada. Waqatin qata amal. Orang mati udah terputus amalnya. Enggak bisa lagi orang mati baca Quran di alam barzakh, enggak bisa. Sudah selesai masa amal. Di alam barzakh itu, di alam kubur itu dibalas. Falam yastati'u qira'ata, dan mereka tidak bisa baca Quran di alam kubur. Wal amalu bi, dan mereka tidak bisa mengamalkan Quran. Ya, ini orang di alam kubur tidak bisa sholat. Tidak bisa. Ya, karena alamnya udah beda, bukan alam dunia lagi. Alamnya udah alam pembalasan, alam kubur itu. Wala yasilu thawab qiraati lahum, dan tidak akan sampai, perhatikan ya kawan, tidak akan sampai bacaan Quran orang yang masih hidup, tidak akan sampai pahalanya untuk orang mati. Tidak akan sampai. Illa minal walad, kecuali dari anak yang soleh. Li'annahu min syai'abi, karena itu merupakan usaha dari bapaknya, bapak ibunya, karena bapak ibunya yang menyuruh dia untuk belajar Quran, atau bapak ibunya yang mengajari Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata 'amalu illa min thalath." Apabila manusia mati terputuslah amalnya dan pahalanya kecuali 3 amalan.
Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Bangun masjid ini. Ini siapa wakafnya ya? Ada ya? Tanah dan bangunan ada ya? Itu orang mati itu yang nyumbang ini tanah dan bangunan dapat pahala itu. Walaupun dia sudah di alam kubur. Aw ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Aw waladun saleh yad'u lahu, atau anaknya yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Zakar Ibnu Katsir fi tafsir qouli ta'ala wa an laysa lil insani illa ma. Perhatikan ya, ikhwan. Penulis rahimahullah menukil ayat dalam surat An-Najm. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Kemudian menukil perkataan Ibnu Katsir. Faqal, berkata Ibnu Katsir, ay kama la yuhmal alaihi wizru ghairihi. Sebagaimana seorang tidak akan dipikulkan di pundaknya dosa orang lain, yaitu ayat wa alla taziru waziratu wizra ukhra, alla taziru waziratu wizra ukhra, bahwa seorang tidak akan memikul dosa yang dilakukan orang lain, tidak akan mikul itu. Kadzalika la yahsulu minal ajr illa ma kasaba huwa li nafsihi. Begitu pula seorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali amal yang dia lakukan. Kalau orang lain beramal soleh, kita nggak dapat pahala, kecuali kalau kita mengajarkan itu kepada dia, maka kita kecipratan pahala. Wa min hadhil ayatil karimah, dan dari ayat yang mulia ini istanbatal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil kesimpulan rahimahullah annal qira'ata la yasilu ihda'a thawabiha lil mauta, bahwa bacaan Quran tidak bisa dihadiahkan pahalanya untuk orang mati. Ini siapa yang berfatwa? Imam Syafi'i. Hak. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i ini benar. Li'annahu laysa min amalihim, sebab itu bukan amalannya orang mati, itu amalannya orang hidup yang baca Quran itu. Wala kasbihim, dan bukan dari usaha orang yang mati itu. Tapi baca Quran itu orang yang masih hidup dia bisa dapat pahala. Walihada lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu, oleh karena itu Rasulullah tidak menyuruh kepada umatnya untuk baca Quran dan dihadiahkan pahalanya untuk orang mati. Wala hatham alaihi, dan tidak memotivasi umatnya untuk menghadiahkan bacaan Quran kepada orang mati. Wala arsyadu ilaihi, dan Nabi tidak menyuruh dengan dalil binas, wala ima, wa tidak pula dengan isyarat. Padahal biasanya kalau itu perintah itu jelas, itu ada dalilnya, baik dengan dalil jelas maupun isyarat, seperti wudu, tayamum, mandi junub, seperti menghilangkan najis, sholat, puasa, zakat, puasa, haji. Itu semua dalilnya lengkap, jelas. Sedangkan menghadiahkan bacaan Quran untuk orang mati, sudah ada kan? Itu tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya. Nabi nggak pernah nyuruh, kaum muslimin, bacalah Quran dan hadiahkanlah untuk orang mati. Tidak ada dalil. Yang nggak disuruh dikerjakan, yang disuruh oleh Nabi malah ditinggalkan. Terus kita orang ini katanya cinta Rasul, lah kok nggak nurut? Harusnya kalau orang cinta kepada Rasulullah SAW, nurut sama Nabi. Apa yang Nabi suruh dalam ayat maupun hadis itu dari Allah kan, maka kita nurut. Apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Lah ini Nabi nggak nyuruh dikerjakan, Nabi nyuruh nggak dikerjakan. Akhirnya lemah kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat adz-dzillatu was-saghar ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan
bagi siapapun yang menentang perintahku. Renungkan dari sini ya. Kenapa Allah Azza wa Jalla memuliakan para sahabat? Karena para sahabat patuh kepada Rasulullah. Sangat patuh. Sangat patuh. Ya. Nggak ada mereka itu ngengkelisme dan ngeyelisme, itu nggak ada mereka. Mereka itu faqafan al-haq. Mereka itu betul-betul berhenti jika dinasehati dengan kebenaran. Jika itu perintah dikerjakan, jika dilarang dihentikan. Dengan sebab itu para sahabat dimuliakan oleh Allah. Harum namanya sampai hari ini, sampai hari kiamat. Dicintai oleh kaum muslimin. Padahal sebelumnya bangsa Arab itu adalah kaum yang terhina ketika di zaman jahiliyah. Terhina. Dan mereka terpuruk dalam kesyirikan dan perbuatan-perbuatan yang jauh dari kebaikan. Ketika mereka menerima Islam, maka dimuliakan oleh Allah bangsa Arab. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma ibtaghaina bi ghairihi adzallana Allah. Kita ini kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan mengamalkan Islam. Jika kita meninggalkan Islam, kita mencari kemuliaan selain Islam, kita akan dihinakan oleh Allah. Betul itu. Ini sebagai penutup ya ikhwani, barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita sambung di lain kesempatan.